Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 6. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama mendapati perselisihan antara dua kelompok masyarakat terkait izin pendirian rumah ibadah di wilayahnya. Kelompok A menolak dengan alasan demografis, sementara kelompok B mengklaim telah memenuhi persyaratan sesuai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dalam situasi ini, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pegawai ASN tersebut adalah A. Menolak permohonan izin untuk menghindari potensi konflik sosial. B. Membentuk tim mediasi yang melibatkan FKUB, tokoh agama, dan pemerintah setempat. C. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah daerah. D. Meminta kelompok B mencari lokasi alternatif tanpa mempertimbangkan aspek hukum. E. Memberikan izin langsung untuk menghindari tuduhan diskriminasi. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. B. Benar, sesuai dengan pasal 6 PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. C. Salah, mengabaikan peran aktif Kemenak dalam resolusi konflik. D. Salah, melanggar hak konstitusional. E. Salah, mengabaikan prosedur dan regulasi yang berlaku. 2. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi dilema ketika mengetahui bahwa sebuah sekolah negeri di wilayahnya mewajibkan seluruh siswa mengikuti ritual keagamaan tertentu, terlepas dari agama yang dianut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang D1945 Pasal 28E, tindakan yang paling tepat adalah A. Membiarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk otonomi sekolah. B. Merekomendasikan sanksi administratif kepada kepala sekolah. C. Mengeluarkan surat edaran yang mempertegas larangan pemaksaan ritual keagamaan. D. Mengadakan dialog dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kebijakan dan memberikan pemahaman tentang hak beragama. E. Meminta orang tua siswa untuk menyesuaikan dengan kebijakan sekolah. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis. A. Salah, melanggar hak kebebasan beragama. B. Salah, terlalu reaktif tanpa upaya dialog. C. Salah, pendekatan top-down tanpa edukasi. D. Benar, pendekatan dialogis dan edukatif. E. Salah, bertentangan dengan konstitusi. 3. Dalam rapat koordinasi lintas agama, seorang pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana terjadi perdebatan mengenai penggunaan pengeras suara di rumah ibadah. Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B. 3940 DJ. IIHK 00, tanggal 7 Agustus tahun 2018, langkah yang paling tepat adalah A. Memberlakukan pembatasan waktu penggunaan tanpa mempertimbangkan aspek ibadah. B. Melarang penggunaan pengeras suara untuk menghindari potensi konflik. C. Memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan aspek teknis dan sosial. D. Menyerahkan keputusan kepada pihak keamanan setempat. E. Mengizinkan penggunaan tanpa batasan sebagai bentuk kebebasan beribadah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, mengabaikan aspek keagamaan. B. Salah, bertentangan dengan kebebasan beribadah. C. Benar, pendekatan moderasi dan musyawarah. D. Salah, menghindari tanggung jawab. E. Salah, mengabaikan keharmonisan sosial. 4. Pegawai ASN Kementerian Agama menemukan kasus di mana sebuah instansi pemerintah mensyaratkan penggunaan atribut keagamaan tertentu dalam rekrutmen pegawai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tindakan yang paling tepat adalah: A. Melaporkan langsung ke Komnas HAM. B.
mengeluarkan rekomendasi pembatalan rekrutmen. C. Memberikan peringatan tertulis dan meminta revisi persyaratan sesuai prinsip netralitas. D. Mengabaikan karena merupakan kebijakan internal instansi. E. Membuat pengumuman publik tentang pelanggaran tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, belum melalui prosedur internal. B. Salah, terlalu ekstrim tanpa dialog. C. Benar, sesuai prosedur dan prinsip netralitas. D. Salah, membiarkan diskriminasi. E. Salah, dapat memperkeruh situasi. 5. Dalam menangani permohonan pendirian tempat ibadah, pegawai ASN Kementerian Agama menemukan bahwa pemohon telah memenuhi syarat administratif namun terdapat penolakan dari sebagian masyarakat. Berdasarkan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak permohonan untuk menghindari konflik. B. Melakukan verifikasi lapangan dan mediasi dengan melibatkan FKUB. C. Menyetujui langsung karena syarat administratif terpenuhi. D. Menunda proses hingga situasi kondusif. E. Meminta rekomendasi dari ormas keagamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan hak konstitusional. B. Benar, sesuai prosedur dan mempertimbangkan aspek sosial. C. Salah, mengabaikan aspek sosiologis. D. Salah, menghambat pelayanan publik. E. Salah, tidak sesuai prosedur formal. 6. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama diminta mengevaluasi program toleransi beragama di sekolah-sekolah. Dalam evaluasi ditemukan praktik segregasi sosial berdasarkan agama. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan. B. Mengembangkan program integrasi sosial lintas agama dan pelatihan guru. C. Menutup sekolah yang terindikasi melakukan segregasi. D. Membiarkan karena merupakan pilihan orang tua. E. Meminta sekolah membuat pernyataan tertulis. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pendekatan punitif tanpa solusi. B. Benar, solusi sistemik dan edukatif. C. Salah, terlalu ekstrim. D. Salah, mengabaikan masalah. E. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. 7. Dalam menangani konflik penggunaan lahan pemakaman umum, pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi resistensi dari berbagai kelompok agama. Berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2007, tindakan yang paling tepat adalah A. Menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah daerah. B. Membagi lahan berdasarkan persentase populasi. C. Memfasilitasi dialog untuk pengembangan TPU inklusif dengan zona terpisah. D. Mencari lokasi alternatif untuk masing-masing kelompok. E. Membentuk tim khusus pengelola pemakaman. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, menghindari tanggung jawab. B. Salah, berpotensi diskriminatif. C. Benar, solusi inklusif dan menghormati keyakinan. D. Salah, tidak efisien dan segregatif. E. Salah, tidak menyelesaikan konflik. 8. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi keluhan tentang diskriminasi dalam pelayanan KUA terhadap penganut kepercayaan tertentu. Mengacu pada putusan MK nomor 97 Undang-Undang 14/2016, tindakan yang paling tepat adalah A. Mengarahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. B. Membuat prosedur pelayanan khusus. C. Memberikan pelayanan yang sama dengan modifikasi administratif sesuai regulasi. D. Menolak dengan alasan keterbatasan wewenang. E. Meminta arahan pusat sebelum memberikan pelayanan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, mengalihkan tanggung jawab. B. Salah, berpotensi diskriminatif. C. Benar, sesuai prinsip kesetaraan. D. Salah, melanggar hak konstitusional. E. Salah, menunda pelayanan publik.
9. Dalam menangani konflik internal suatu agama, pegawai ASN Kementerian Agama menemukan adanya kelompok yang mengklaim sebagai penafsir tunggal ajaran agama. Berdasarkan prinsip moderasi beragama, tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan pengakuan resmi kepada kelompok mayoritas. B. Memfasilitasi dialog internal dengan melibatkan tokoh agama moderat. C. Membiarkan dinamika internal kelompok. D. Melarang aktivitas kelompok tersebut. E. Menyerahkan penyelesaian ke ormas keagamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, berpotensi konfliktual. B. Benar, mendorong moderasi dan dialog. C. Salah, mengabaikan potensi konflik. D. Salah, melanggar kebebasan beragama. E. Salah, menghindari tanggung jawab. 10. Pegawai ASN Kementerian Agama diminta mengevaluasi materi pendidikan agama di sekolah yang terindikasi mengandung konten intoleran. Tindakan yang paling tepat adalah A. Melarang penggunaan materi tersebut secara langsung. B. Melakukan revisi materi dengan tim ahli dan tokoh agama moderat. C. Mengabaikan karena merupakan otonomi guru agama. D. Mengganti seluruh kurikulum pendidikan agama. E. Meminta sekolah membuat materi sendiri. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif. B. Benar, pendekatan sistematis dan inklusif. C. Salah, mengabaikan dampak negatif. D. Salah, terlalu ekstrim. E. Salah, tidak menjamin kualitas. Latihan soal 7. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama mendapati konflik antar kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan di wilayah kerjanya. Kelompok A menolak pembangunan rumah ibadah kelompok B dengan alasan perizinan, sementara kelompok B telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dalam situasi ini, tindakan paling tepat yang harus diambil pegawai tersebut adalah A. Meminta kelompok B mencari lokasi lain untuk menghindari konflik berkelanjutan. B. Membentuk tim mediasi yang melibatkan FKUB, tokoh agama, dan pemerintah daerah. C. Menunda proses pembangunan sambil menunggu situasi lebih kondusif. D. Memprioritaskan aspirasi kelompok mayoritas untuk menjaga stabilitas. E. Menerbitkan izin pembangunan tanpa melakukan mediasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Keliru karena mengabaikan hak kelompok B yang telah memenuhi syarat. B. Benar karena mengedepankan dialog dan melibatkan semua pemangku kepentingan. C. Tidak tepat karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. D. Bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan minoritas. E. Mengabaikan pentingnya pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik. 2. Dalam rapat koordinasi lintas agama, seorang pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi dilema ketika ada usulan penerapan kebijakan yang membatasi aktivitas keagamaan kelompok minoritas dengan dalih keamanan. Sikap yang paling tepat adalah A. Menyetujui pembatasan untuk mencegah potensi konflik sosial. B. Meminta penundaan pembahasan sampai situasi lebih kondusif. C. Mengajukan kajian dampak kebijakan terhadap kerukunan umat beragama. D. Menolak usulan tersebut secara langsung karena bertentangan dengan konstitusi. E. Menyerahkan keputusan kepada forum musyawarah daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Melanggar prinsip kebebasan beragama. B. Menghindari masalah tanpa solusi konkret. C. Benar karena menggunakan pendekatan objektif dan ilmiah. D. Terlalu konfrontatif dan dapat memperkeruh situasi. E. Menghindari tanggung jawab sebagai pejabat publik. 3. Kantor Kementerian Agama setempat menerima laporan tentang penyebaran konten intoleran di media sosial yang dilakukan oleh tokoh agama berpengaruh. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pegawai ASN adalah A. Melakukan pemblokiran akun media sosial tersebut. B. Mengadakan dialog personal dengan tokoh agama tersebut. C.
Membuat pernyataan publik yang mengecam tindakan tersebut. D. Menyusun program literasi digital dan moderasi beragama. E. Melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis. A. Melampaui kewenangan institusi. B. Pendekatan terlalu individual. C. Dapat memperburuk polarisasi. D. Benar karena bersifat preventif dan edukatif. E. Terlalu reaktif tanpa upaya pembinaan. 4. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana sebuah lembaga pendidikan menerapkan kebijakan yang mengharuskan semua siswa mengikuti ritual keagamaan tertentu, terlepas dari keyakinan mereka. Langkah yang paling tepat adalah A. Memberikan surat peringatan resmi kepada lembaga tersebut. B. Mencabut izin operasional lembaga pendidikan. C. Melakukan mediasi dan memberikan pemahaman tentang kebinekaan. D. Membiarkan kebijakan internal lembaga tersebut. E. Meminta siswa minoritas untuk pindah sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Terlalu konfrontatif tanpa dialog. B. Sanksi terlalu berat tanpa pembinaan. C. Benar karena mengedepankan edukasi dan dialog. D. Mengabaikan pelanggaran hak beragama. E. Solusi diskriminatif. 5. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama diminta mengevaluasi program dialog antar umat beragama yang telah berjalan selama setahun. Indikator keberhasilan yang paling tepat adalah A. Jumlah pertemuan yang telah dilaksanakan. B. Besarnya anggaran yang terserap. C. Penurunan angka konflik keagamaan dan peningkatan kerjasama antar umat. D. Tingkat kehadiran tokoh agama dalam setiap pertemuan. E. Jumlah dokumentasi kegiatan yang dihasilkan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Fokus pada kuantitas bukan kualitas. B. Tidak mencerminkan dampak program. C. Benar karena mengukur dampak real program. D. Terlalu fokus pada aspek seremonial. E. Tidak relevan dengan tujuan program. 6. Dalam menangani konflik penggunaan pengeras suara rumah ibadah, pegawai ASN Kementerian Agama sebaiknya A. Membatasi penggunaan pengeras suara pada waktu-waktu tertentu. B. Menyusun regulasi teknis berdasarkan kesepakatan bersama. C. Melarang penggunaan pengeras suara eksternal. D. Memberikan kewenangan penuh kepada pengelola rumah ibadah. E. Mengikuti keinginan mayoritas warga setempat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Solusi sepihak tanpa musyawarah. B. Benar karena melibatkan semua pihak. C. Membatasi hak beribadah. D. Berpotensi menimbulkan konflik. E. Mengabaikan aspirasi minoritas. 7. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana kelompok tertentu menolak vaksinasi COVID-19 dengan alasan keyakinan. Pendekatan terbaik adalah A. Memberikan sanksi administratif. B. Mengeluarkan fatwa keagamaan yang mendukung vaksinasi. C. Melakukan sosialisasi dengan pendekatan sains dan agama. D. Mengecualikan kelompok tersebut dari program vaksinasi. E. Mewajibkan vaksinasi tanpa pengecualian. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Pendekatan kursif tidak efektif. B. Di luar kewenangan institusi. C. Benar karena mengintegrasikan perspektif agama dan sains. D. Membahayakan kesehatan publik. E. Mengabaikan sensitivitas keagamaan. 8. Dalam menangani permohonan pendirian rumah ibadah baru, pegawai ASN Kementerian Agama harus mempertimbangkan A. Jumlah penganut agama di wilayah tersebut. B. Aspek keamanan dan stabilitas sosial. C. Kelengkapan administratif dan dampak sosial budaya. D. Pendapat tokoh agama setempat. E. Ketersediaan lahan yang memadai. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Terlalu fokus pada aspek kuantitatif. B. Mengabaikan hak beribadah. C. Benar karena komprehensif dan sesuai regulasi.
D. Berpotensi subjektif. E. Terlalu teknis. 9. Dalam menyelesaikan sengketa pembagian waktu penggunaan gedung serbaguna untuk kegiatan keagamaan, pegawai ASN Kementerian Agama sebaiknya A. Memberikan prioritas kepada kelompok mayoritas. B. Menyusun jadwal berdasarkan urutan pengajuan. C. Membuat sistem rotasi berdasarkan musyawarah. D. Melarang penggunaan gedung untuk kegiatan keagamaan. E. Menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Diskriminatif. B. Tidak mempertimbangkan kebutuhan semua pihak. C. Benar karena adil dan partisipatif. D. Membatasi hak beribadah. E. Menghindari tanggung jawab. 10. Pegawai ASN Kementerian Agama mendapati kelompok pemuda lintas agama yang ingin mengadakan festival budaya keagamaan bersama. Sikap yang paling tepat adalah A. Menolak karena berpotensi sinkretisme. B. Mendukung dengan syarat tidak mencampurkan ritual keagamaan. C. Membatasi kegiatan pada aspek sosial budaya. D. Mengalihkan kegiatan ke bentuk bakti sosial. E. Melarang kegiatan tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Terlalu kaku dan konservatif. B. Benar karena menjaga identitas agama sambil mendorong dialog. C. Terlalu membatasi ruang ekspresi. D. Mengabaikan aspek kultural. E. Bertentangan dengan semangat toleransi. Latihan soal 8. 1. Seorang penghulu di KUA sedang menangani konflik antara dua kelompok masyarakat yang memperdebatkan status tanah wakaf untuk pembangunan rumah ibadah. Kelompok pertama mengklaim tanah tersebut sebagai warisan leluhur, sementara kelompok kedua memiliki sertifikat wakaf yang sah. Dalam situasi ini, langkah yang paling tepat dilakukan penghulu tersebut adalah A. Meminta kedua kelompok menunjukkan bukti kepemilikan dan melakukan mediasi dengan melibatkan tokoh agama setempat. B. Menyerahkan permasalahan kepada pihak kepolisian untuk penyelesaian secara hukum. C. Membatalkan sertifikat wakaf dan mengembalikan tanah kepada ahli waris. D. Meminta BWI, Badan Wakaf Indonesia, untuk mengambil alih aset wakaf tersebut. E. Menghentikan sementara pembangunan rumah ibadah hingga ada kesepakatan. Jawaban yang tepat adalah A. Analisis. A. Benar, pendekatan mediasi dengan melibatkan tokoh agama merupakan langkah awal yang tepat dalam penanganan konflik berbasis agama. B. Salah, jalur hukum sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah upaya mediasi gagal. C. Salah, pembatalan sertifikat wakaf tidak dapat dilakukan sepihak. D. Salah, BWI tidak memiliki wewenang mengambil alih aset wakaf yang masih dalam sengketa. E. Salah, penghentian pembangunan dapat memperkeruh situasi. 2. Penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten mengidentifikasi potensi konflik antar umat beragama di wilayahnya terkait pendirian rumah ibadah yang tidak memiliki IMB. Tindakan preventif yang paling tepat dilakukan adalah A. Melaporkan kepada pihak berwajib untuk penertiban IMB. B. Melakukan pemetaan konflik dan dialog dengan forum kerukunan umat beragama. C. Menghentikan seluruh aktivitas keagamaan di rumah ibadah tersebut. D. Memberikan sanksi administratif kepada pengurus rumah ibadah. E. Meminta jaminan keamanan dari organisasi keagamaan setempat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tindakan represif dapat memicu konflik baru. B. Benar, pemetaan dan dialog merupakan langkah preventif yang efektif. C. Salah, penghentian aktivitas dapat menimbulkan resistensi. D. Salah, kewenangan pemberian sanksi ada pada Pemda. E. Salah, jaminan keamanan bukan solusi akar masalah. 3. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menghadapi situasi di mana sebuah kelompok keagamaan menyebarkan narasi intoleransi melalui media sosial. Strategi penanganan yang paling efektif adalah A. Memblokir seluruh akun media sosial kelompok tersebut. B. Melakukan counter naratif dengan konten moderasi beragama.
C. Memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan kelompok. D. Mencabut izin organisasi keagamaan tersebut. E. Melarang kelompok tersebut melakukan aktivitas dakwah. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pemblokiran dapat menimbulkan resistensi. B. Benar, kontrnaratif merupakan pendekatan persuasif yang efektif. C. Salah, peringatan tertulis tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, pencabutan izin di luar kewenangan Kemenak. E. Salah, pelarangan dapat memicu radikalisme. 4. Seorang kepala KUA menghadapi konflik internal pengurus masjid yang berpotensi memecah belah jamaah. Pendekatan resolusi konflik yang paling tepat adalah A. Membubarkan kepengurusan masjid yang ada. B. Membentuk kepengurusan baru tanpa melibatkan pihak yang berkonflik. C. Melakukan mediasi dan membuat kesepakatan tertulis. D. Menyerahkan pengelolaan masjid kepada pemerintah desa. E. Menutup sementara aktivitas masjid hingga konflik selesai. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, pembubaran dapat memperburuk situasi. B. Salah, pengabaian pihak berkonflik tidak menyelesaikan masalah. C. Benar, mediasi dan kesepakatan tertulis memberikan kepastian. D. Salah, penyerahan pengelolaan bukan solusi konflik. E. Salah, penutupan masjid merugikan jamaah. 5. Kepala Bidang Urusan Agama Islam menghadapi polemik penggunaan pengeras suara masjid yang menimbulkan ketegangan antar umat beragama. Solusi terbaik adalah A. Melarang penggunaan pengeras suara eksternal. B. Menyusun regulasi teknis bersama FKUB dan tokoh lintas agama. C. Membatasi waktu penggunaan pada waktu tertentu. D. Mengganti sistem audio dengan teknologi modern. E. Memindahkan arah speaker ke dalam masjid. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, pelarangan dapat memicu resistensi. B. Benar, regulasi bersama mempertimbangkan semua pihak. C. Salah, pembatasan waktu tidak menyelesaikan masalah. D. Salah, penggantian teknologi bukan solusi utama. E. Salah, pemindahan arah tidak mengatasi akar masalah. 6. Seorang penghulu menghadapi konflik pernikahan beda agama yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak pencatatan pernikahan tersebut. B. Memberikan edukasi tentang regulasi pernikahan dan konseling pranikah. C. Menyarankan salah satu pihak pindah agama. D. Meminta rekomendasi dari organisasi keagamaan. E. Menyerahkan kasus kepada pengadilan agama. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, penolakan tanpa edukasi tidak menyelesaikan masalah. B. Benar, edukasi dan konseling memberikan pemahaman komprehensif. C. Salah, saran pindah agama melanggar HAM. D. Salah, rekomendasi organisasi tidak relevan. E. Salah, pengadilan agama bukan solusi awal. 7. Penyuluh agama mengidentifikasi penyebaran paham radikalisme di media sosial yang dilakukan oleh oknum guru agama. Langkah strategis yang harus diambil adalah A. Melaporkan akun tersebut ke cybercrime. B. Menyusun program deradikalisasi berbasis sekolah. C. Memberi sanksi administratif kepada guru tersebut. D. Melakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. E. Memblokir akses media sosial di lingkungan sekolah. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis. A. Salah, pendekatan hukum bukan solusi utama. B. Salah, program deradikalisasi terlalu umum. C. Salah, sanksi tidak menyelesaikan akar masalah. D. Benar, pembinaan berkelanjutan lebih efektif. E. Salah, pemblokiran tidak mengatasi akar masalah. 8. Kepala Seksi Bimas Islam menghadapi konflik penafsiran ajaran agama yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pendekatan yang paling tepat adalah A. Menetapkan satu penafsiran resmi yang diakui. B.
Memfasilitasi dialog antar kelompok dengan melibatkan akademisi. C. Melarang penyebaran penafsiran yang berbeda. D. Membentuk tim khusus pengawas penafsiran. E. Menerbitkan fatwa tentang penafsiran yang benar. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, penetapan sepihak bertentangan dengan kebebasan beragama. B. Benar, dialog dan keterlibatan akademisi memperkaya perspektif. C. Salah, pelarangan bertentangan dengan HAM. D. Salah, pengawasan dapat menimbulkan resistensi. E. Salah, fatwa tidak menyelesaikan perbedaan penafsiran. 9. Kepala KUA menghadapi konflik pembagian zakat yang menimbulkan ketegangan sosial. Solusi terbaik adalah A. Menyerahkan pengelolaan zakat kepada Basnas. B. Membentuk tim independen pembagian zakat. C. Melakukan pemetaan mustahik dan koordinasi dengan amil zakat. D. Menghentikan sementara penyaluran zakat. E. Membagi rata zakat kepada semua warga. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, penyerahan ke Basnas tidak menyelesaikan konflik lokal. B. Salah, tim independen dapat menimbulkan konflik baru. C. Benar, pemetaan dan koordinasi menjamin ketepatan sasaran. D. Salah, penghentian merugikan mustahik. E. Salah, pembagian rata tidak sesuai syariat. 10. Penyuluh agama menghadapi resistensi masyarakat terhadap program moderasi beragama. Strategi yang paling efektif adalah A. Menghentikan sementara program moderasi beragama. B. Melakukan pendekatan kultural dan kearifan lokal. C. Memberikan sanksi kepada kelompok yang menolak. D. Mengganti program dengan kegiatan sosial. E. Melaporkan resistensi kepada pimpinan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, penghentian program bukan solusi. B. Benar, pendekatan kultural lebih mudah diterima. C. Salah, sanksi dapat memperburuk resistensi. D. Salah, penggantian program tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, pelaporan tidak mengatasi resistensi. Latihan soal 9. 1. Seorang penyuluh agama di Kementerian Agama mengamati fenomena keberagaman di wilayah tugasnya di mana terdapat beberapa konflik antar umat beragama terkait pendirian rumah ibadah. Dalam perspektif pendidikan agama berwawasan multikultural, langkah yang paling tepat dilakukan adalah A. Membatasi pendirian rumah ibadah untuk mencegah potensi konflik. B. Menerapkan pendekatan eksklusif dalam pembinaan umat. C. Memfasilitasi dialog lintas agama dan membangun kesepahaman bersama. D. Memprioritaskan pembangunan rumah ibadah agama mayoritas. E. Menunda semua izin pendirian rumah ibadah hingga situasi kondusif. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Membatasi pendirian rumah ibadah bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. B. Pendekatan eksklusif dapat memperparah ketegangan antar umat beragama. C. Dialog dan kesepahaman adalah pendekatan yang sesuai dengan nilai multikultural. D. Memprioritaskan mayoritas bertentangan dengan prinsip keadilan. E. Penundaan tidak menyelesaikan akar masalah. 2. Ketika menangani kasus intoleransi di sebuah sekolah, seorang pengawas PAI Kementerian Agama menemukan bahwa beberapa guru mengajarkan materi keagamaan dengan pendekatan truth claim yang berlebihan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memberi sanksi administratif kepada guru yang bersangkutan. B. Mengadakan pelatihan pendidikan multikulturalisme dan moderasi beragama. C. Menghapus seluruh materi kontroversial dari kurikulum. D. Menyerahkan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. E. Membiarkan guru mengajar sesuai keyakinannya. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Sanksi tidak menyelesaikan akar masalah pemahaman. B. Pelatihan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru. C. Penghapusan materi bukan solusi yang edukatif. D. Kasus ini masih dalam ranah pembinaan pendidikan. E. Membiarkan dapat memperparah masalah. 3.
Dalam forum dialog antar umat beragama, seorang ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana perwakilan salah satu agama menolak berpartisipasi karena merasa tidak setara dengan agama lain. Pendekatan paling efektif adalah A. Membatalkan forum dialog tersebut. B. Mengabaikan perwakilan yang menolak dan melanjutkan forum. C. Membangun kesepahaman tentang kesetaraan dan mendengarkan keluhannya. D. Memberikan privilese khusus kepada kelompok tersebut. E. Mengganti format dialog menjadi ceramah satu arah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Pembatalan tidak menyelesaikan masalah. B. Pengabaian dapat memperparah ketegangan. C. Pendekatan dialogis dan inklusif lebih konstruktif. D. Privilese bertentangan dengan prinsip kesetaraan. E. Format satu arah tidak mendukung dialog. 4. Seorang penghulu KUA menghadapi permintaan konseling pranikah dari pasangan beda agama. Dalam konteks toleransi beragama, tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak memberikan layanan konseling. B. Memberikan konseling dengan mengedepankan konversi agama. C. Memberikan konseling netral dan merujuk ke regulasi yang berlaku. D. Menyarankan untuk menikah di luar negeri. E. Mengabaikan aspek perbedaan agama dalam konseling. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Penolakan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik. B. Pemaksaan konversi melanggar HAM. C. Pendekatan profesional dan sesuai regulasi. D. Solusi tidak sesuai dengan tugas pokok. E. Mengabaikan perbedaan tidak bijaksana. 5. Dalam menangani konflik penggunaan pengeras suara rumah ibadah, seorang kepala KUA harus mengambil keputusan. Pendekatan yang paling tepat adalah A. Melarang penggunaan pengeras suara secara total. B. Memediasi dialog dan menyusun kesepakatan bersama. C. Menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemuka agama. D. Membuat aturan sepihak tanpa konsultasi. E. Mengikuti keinginan mayoritas setempat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Pelarangan total tidak menghormati kebutuhan ibadah. B. Mediasi mempertimbangkan semua kepentingan. C. Penyerahan total tidak menyelesaikan masalah. D. Aturan sepihak berpotensi konflik. E. Dominasi mayoritas tidak adil. 6. Seorang penyuluh agama menghadapi situasi di mana kelompok mayoritas menolak pembangunan sekolah berbasis agama minoritas. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memindahkan lokasi pembangunan ke daerah lain. B. Mengedukasi masyarakat tentang hak pendidikan dan toleransi. C. Mengubah basis sekolah menjadi umum. D. Menghentikan proses pembangunan. E. Memaksakan pembangunan dengan bantuan aparat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Pemindahan tidak menyelesaikan masalah intoleransi. B. Edukasi membangun pemahaman jangka panjang. C. Perubahan basis tidak menghormati hak minoritas. D. Penghentian melanggar hak pendidikan. E. Pemaksaan dapat memperparah konflik. 7. Dalam mengelola kegiatan keagamaan di kantor, seorang ASN Kementerian Agama menghadapi komplain tentang penggunaan ruang ibadah bersama. Solusi terbaik adalah A. Membagi waktu penggunaan secara proporsional sesuai jumlah penganut. B. Menyediakan ruang terpisah untuk setiap agama. C. Membuat jadwal dan aturan penggunaan berdasarkan musyawarah. D. Menutup ruang ibadah untuk menghindari konflik. E. Memprioritaskan penggunaan untuk agama tertentu. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Pembagian proporsional kurang adil. B. Pemisahan dapat memicu segregasi. C. Musyawarah mencerminkan nilai toleransi. D. Penutupan melanggar hak beribadah. E. Prioritas bertentangan dengan kesetaraan. 8. Seorang pengawas PAI menemukan buku teks yang berisi narasi intoleran. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menarik seluruh buku dari peredaran. B. Merevisi konten dengan melibatkan tim ahli multidisiplin. C.
Mengabaikan temuan karena sudah terlanjur beredar. D. Menghapus bagian yang bermasalah tanpa penggantian. E. Menyerahkan penanganan kepada penerbit. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Penarikan total tidak efektif. B. Revisi komprehensif lebih konstruktif. C. Pengabaian tidak bertanggung jawab. D. Penghapusan tanpa penggantian tidak edukatif. E. Penyerahan total tidak tepat. 9. Dalam menangani laporan diskriminasi pelayanan publik berbasis agama, seorang ASN Kementerian Agama harus A. Mengesahkan perbedaan pelayanan berdasar mayoritas. B. Menyusun SOP pelayanan yang inklusif dan setara. C. Mengabaikan laporan karena dianggap sensitif. D. Membuat pelayanan terpisah untuk setiap agama. E. Menyerahkan penanganan ke institusi lain. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Diskriminasi melanggar konstitusi. B. SOP inklusif menjamin kesetaraan. C. Pengabaian melanggar etika pelayanan. D. Pemisahan dapat memperparah diskriminasi. E. Pelimpahan tidak menyelesaikan masalah. 10. Seorang penyuluh agama menghadapi resistensi masyarakat terhadap dialog lintas iman. Pendekatan terbaik adalah A. Membatalkan program dialog lintas iman. B. Memaksakan program tanpa mempertimbangkan resistensi. C. Mengidentifikasi akar resistensi dan membangun kesepahaman bertahap. D. Mengganti program dengan kegiatan sosial umum. E. Membatasi dialog pada kelompok tertentu. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Pembatalan tidak konstruktif. B. Pemaksaan dapat kontraproduktif. C. Pendekatan gradual lebih efektif. D. Penggantian tidak menyelesaikan masalah. E. Pembatasan bertentangan dengan inklusivitas. Latihan soal 10. 1. Seorang penghulu di KUA menghadapi dilema ketika menangani pernikahan lintas agama di wilayahnya. Beberapa warga meminta fasilitasi pencatatan pernikahan meskipun pasangan berbeda keyakinan, sementara regulasi yang ada memiliki batasan tertentu. Dalam konteks moderasi beragama, langkah paling tepat yang harus diambil penghulu tersebut adalah A. Menolak secara tegas karena bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. B. Menyarankan salah satu pihak untuk berpindah agama agar pernikahan dapat dicatatkan. C. Memberikan pemahaman tentang regulasi yang berlaku sambil mengarahkan ke lembaga yang berwenang untuk konsultasi lebih lanjut. D. Mengabaikan permintaan tersebut karena bukan kewenangannya. E. Mencatatkan pernikahan dengan syarat membuat surat pernyataan komitmen toleransi. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, terlalu kaku dan tidak menunjukkan sikap moderasi. B. Salah, melanggar prinsip kebebasan beragama. C. Benar, menunjukkan sikap moderat dengan tetap menjaga aturan dan memberikan solusi. D. Salah, mengabaikan masalah tidak menyelesaikan persoalan. E. Salah, melanggar prosedur hukum yang berlaku. 2. Kepala Madrasah Aliyah Negeri menerima laporan bahwa beberapa siswa membuat konten media sosial yang mengolok-olok ritual ibadah agama lain. Konten tersebut viral dan menimbulkan ketegangan di masyarakat. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengeluarkan siswa dari sekolah untuk memberikan efek jera. B. Membiarkan masalah selesai dengan sendirinya karena hanya kenakalan remaja. C. Mengadakan dialog dengan siswa, orang tua, dan tokoh lintas agama untuk edukasi toleransi sambil meminta siswa menghapus konten dan meminta maaf. D. Menyerahkan kasus ke pihak kepolisian karena berpotensi menimbulkan konflik. E. Memberikan sanksi administratif berupa skorsing selama 1 semester. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, terlalu ekstrim dan tidak edukatif. B. Salah, mengabaikan potensi konflik yang lebih besar. C. Benar, mengedepankan dialog dan pembelajaran sambil tetap ada konsekuensi. D. Salah, belum perlu melibatkan pihak kepolisian. E. Salah, sanksi tidak disertai upaya perbaikan mindset. 3.
Penyuluh agama Islam di era digital menghadapi tantangan ketika melihat banyak konten keagamaan yang menyebar kebencian melalui platform media sosial. Pendekatan yang paling efektif untuk menangani situasi ini adalah A. Melaporkan semua akun yang menyebarkan konten negatif ke platform media sosial. B. Membuat konten tandingan yang menyerang balik narasi-narasi ekstrim. C. Memproduksi konten moderasi beragama yang menarik dengan bahasa milenial dan aktif berkolaborasi dengan influencer positif. D. Mengabaikan konten negatif dan fokus pada ceramah offline saja. E. Membuat regulasi pembatasan konten keagamaan di media sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, pendekatan reaktif tanpa solusi jangka panjang. B. Salah, justru memperkeruh suasana. C. Benar, proaktif dan sesuai kebutuhan zaman. D. Salah, mengabaikan pentingnya literasi digital. E. Salah, di luar kewenangan penyuluh agama. 4. Pengawas pendidikan agama menemukan kasus guru yang mengajarkan materi ekstremisme kepada siswa melalui grup WhatsApp peraturan pemerintah kelas. Langkah strategis yang harus diambil adalah A. Langsung memberhentikan guru tersebut dari tugasnya. B. Melakukan pembinaan intensif, evaluasi berkala, dan pendampingan reorientasi pemahaman keagamaan guru tersebut. C. Memblokir grup WhatsApp peraturan pemerintah kelas dan melarang penggunaan media sosial untuk pembelajaran. D. Membiarkan karena masuk ranah privat guru. E. Memberikan teguran tertulis tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif tanpa upaya perbaikan. B. Benar, fokus pada pembinaan dan perbaikan sistematis. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, mengabaikan dampak negatif pada siswa. E. Salah, tindakan setengah-setengah. 5. Ketua Pokja Sertifikasi Halal MUI mendapati beredarnya hoaks di media sosial tentang sertifikasi halal yang dikaitkan dengan isu SARA. Tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah A. Mengabaikan karena hoaks akan hilang dengan sendirinya. B. Menerbitkan bantahan resmi disertai data valid dan edukasi publik melalui berbagai platform. C. Melakukan pemblokiran massal terhadap akun penyebar hoaks. D. Membuat konten balasan yang sama provokatifnya. E. Menunggu instruksi dari pusat untuk merespons. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, hoaks bisa menyebar lebih luas. B. Benar, respon profesional dengan data dan edukasi. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, memperkeruh suasana. E. Salah, terlalu lamban dalam merespons. 6. Kepala KUA menghadapi konflik warga terkait pendirian rumah ibadah di wilayahnya. Media sosial dipenuhi ujaran kebencian antar kelompok. Solusi terbaik adalah A. Menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan. B. Memfasilitasi dialog dengan melibatkan FKUB, tokoh agama, dan masyarakat sambil memoderasi narasi di media sosial. C. Menutup akses media sosial di wilayah tersebut. D. Menunda pembangunan rumah ibadah sampai waktu yang tidak ditentukan. E. Membuat pernyataan netral tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan aspek dialog sosial. B. Benar, mengedepankan dialog dan moderasi digital. C. Salah, tidak realistis dan melanggar hak. D. Salah, menunda masalah tanpa solusi. E. Salah, terlalu pasif. 7. Seorang penyuluh agama mendapati kelompok remaja di wilayahnya aktif menyebarkan konten radikalisme melalui TikTok. Pendekatan terbaik adalah A. Melaporkan akun TikTok mereka ke pihak berwajib. B. Mengembangkan program pembinaan remaja dengan konten kreatif di media sosial dan kegiatan offline yang menarik. C. Memblokir akses TikTok di wilayah tersebut. D. Memberikan sanksi sosial kepada remaja tersebut. E. Mengadakan seminar bahaya radikalisme 1 kali. Jawaban yang tepat adalah B.
Analisis. A. Salah, pendekatan represif tidak efektif untuk remaja. B. Benar, pembinaan komprehensif online-offline. C. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. D. Salah, dapat menimbulkan resistensi. E. Salah, tidak berkelanjutan. 8. Peraturan pemerintah AI menemukan konten pembelajaran digital PAI yang mengandung unsur intoleransi di beberapa madrasah. Tindakan yang tepat adalah A. Menghapus semua konten digital PAI. B. Membentuk tim kurasi konten, menyusun panduan konten moderasi beragama, dan melakukan pendampingan guru. C. Melarang penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI. D. Memberikan teguran kepada kepala madrasah. E. Mengganti semua konten dengan materi umum. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, menghambat inovasi pembelajaran. B. Benar, solusi sistematis dan berkelanjutan. C. Salah, kontraproduktif dengan kemajuan zaman. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, mengabaikan esensi PAI. 9. Penghulu mendapati calon pengantin yang terpapar radikalisme dari media sosial. Langkah yang harus diambil adalah A. Menolak mencatat pernikahan tersebut. B. Melaksanakan bimbingan pranikah khusus dengan materi moderasi beragama dan literasi digital. C. Mewajibkan mengikuti kajian tertentu. D. Melaporkan ke pihak berwajib. E. Mencatat pernikahan tanpa tindak lanjut. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, tidak memberikan solusi. B. Benar, pendekatan preventif dan edukatif. C. Salah, berpotensi kontraproduktif. D. Salah, belum pada tahap membahayakan. E. Salah, mengabaikan tanggung jawab pembinaan. 10. Kepala madrasah menghadapi tantangan polarisasi siswa di media sosial akibat pilkada. Tindakan tepat adalah A. Melarang siswa membahas politik. B. Mengembangkan program literasi digital dan moderasi beragama yang terintegrasi dalam pembelajaran. C. Memblokir akses media sosial di sekolah. D. Memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat. E. Membiarkan sebagai bagian dari dinamika politik. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, membatasi hak berpendapat. B. Benar, pendekatan edukatif dan preventif. C. Salah, tidak efektif di luar sekolah. D. Salah, tidak mendidik. E. Salah, mengabaikan potensi konflik.